ibu sendiri sudah kakinya sudah dipotong karena kena DM, dan tapi masih kuat menghadapi seperti ini, merawat dan membesarkan anak-anaknya. Tidur malam tak bisa saya lihat. Waktu nanti gimana tuh dia sehat-sehat. Begitu saya pulang dia udah kayak gini. Bu, Allah Maha Baik. Dia tangan semua untuk anak saya. Seandainya kalau saya meninggal gimana hidup anak saya. Insya Allah, Allah yang tahu jalannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Asoka, senang sekali bertemu lagi dengan Anda di channelnya Asoka Peduli. Hari ini kami sudah berada di Simpang 4 ASEAN. Ini letaknya di seputaran Lutbuk Aceh Utara di Desa Bangka Jaya. Jadi kami sekarang mau menuju ke rumahnya salah satu warga Lukatupai. Ada yang sakit dan sudah penuh luka-luka di badannya. Tapi saya juga belum tahu sakitnya sakit apa. Yang pasti lokasinya di Lukatupai. Mari teman-teman kita ikuti bareng-bareng kunjungan kita ke rumah orang sakit tersebut. Nanti namanya kita sama-sama cari tahu, sekalian kita cari alamatnya. Mari teman-teman. Teman-teman, kita sekarang dari Simpang ASEAN tadi, kita sekarang sudah menuju ke rumahnya orang sakit yang kita maksud tadi, di daerah Lukatupai, mungkin tepatnya di Lorong Cetang gitu ya. Jadi ini kita lagi menuju ke sana. Ini lokasi dan tempat jalan yang kita tuju. Mungkin teman-teman bisa lihat ini di daerah pesisir nih teman-teman, di pinggir pantai. Ini gang satu lagi itu udah pantai, dan nggak jauh lagi nih, mungkin sekitar 1 kilo nih pantai, pinggir pantai banget gitu. Jadi semoga nanti orang sakitnya masih di rumah, belum dibawa ke rumah sakit lain, mungkin belum dibawa ke Banda Aceh gitu ya. Kita berharap, karena kita tidak pernah menghubungi yang punya rumah setiap kita mau berkunjung ke rumah orang sakit. Jadi teman-teman, ini kita sebenarnya sudah sampai di desa Cetang. Kita sudah sampai di dekat ini, di belakang ini nih rumahnya yang sakit yang kita maksud tadi. Ternyata namanya Saputra. Jadi namanya Saputra, dan sekarang Saputra ini nggak ada di sini. Cetang ini ternyata Saputra ini bukan rumah orang tuanya. Di sini adalah tempat rumah bapaknya ya. Nah, jadi ini di Cetang ini Saputra ini adalah tempat bapaknya. Ini adik kandungnya dari Saputra. Namanya siapa? Muhammad Hendri. Ini Muhammad Hendri. Jadi info dari Muhammad Hendri, Saputra ini yang sakit ini sudah dibawa pulang ke rumah mamanya. Jadi Saputranya sudah dibawa ke sana, ke desa Panggoy. Sebelumnya di tempat wawaknya di sini di Cetang, dan wawaknya kebetulan sudah meninggal dunia. Jadi mungkin kita langsung menuju ke tempat Saputra yang di Panggoy. Apakah adik bersedia mungkin mengantar kami? Boleh. Kita bareng-bareng ke Panggoy sekarang teman-teman. Mohon doanya teman-teman, semoga kita bisa bertemu dengan Saputra dalam keadaan sehat dan selamat. Ayo mari teman-teman, kita bareng-bareng ke sana. Teman-teman, kita nih sekarang sudah di jalan menuju ke Panggoy, tempat mamanya Saputra tadi. Semoga nanti kita jumpa dengan rumahnya Saputra. Jadi adiknya Saputra itu nggak mau bareng sama kita naik mobil, dia mau naik motor sendirian. Ya sudah, dia berarti sudah di depan, katanya nanti nunggu kita ada di persimpangan di sekolah Suma. Nah itu dia teman-teman, adiknya dari Saputra ya, dia naik motor pakai baju Hugo. Kita sudah masuk gang menuju rumah orang tuanya Saputra teman-teman. Di sini anak sekolahnya banyak banget. Ini kayaknya baru keluar dari sekolah. Penuh perjuangan banget nih jalannya guys. Masya Allah. Padahal ini di seputaran kota loh, tapi masuk ke dalamnya itu lumayan. Ada rumahnya yang rumah paling ujung, Gang Bonsai.
semuanya ada di rumah Saputra, ibunya dan adiknya udah nungguin dan ikut membantu angkat-angkat barang bawaan kita juga. Terima kasih. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah sampai di rumahnya Saputra dan ibunya Saputra dan adiknya Saputra ada di rumah. Alhamdulillah. Mari kita bareng-bareng masuk ke rumahnya Saputra teman-teman. Assalamualaikum. Ya, ya. Duduk Bu. Ya. Kami ini dari Batupat, ya Batupat. Batupat ke Pamboy sini kan nggak jauh ya? Iya. Sekitar 10 menit gitu ya. 10-15 menit ya. Jadi kami datang ke sini nih, kemarin ada yang kirim video Saputra ke kami bahwa Saputra nih udah saya lihat udah luka-luka ya Bu ya. Jadi saya sedih banget gitu, katanya alamatnya di Cekutang di Kasebay. Tadi kami sudah ke sana, tapi kata mereka yang di seputaran rumah di situ Saputra sudah dibawa ke sini karena maknya meninggal, jadi bapaknya udah meninggal, makanya saya langsung kemari. Jadi nanti ini kami mohon izin Bu, kalau memang video Saputra ini kami share di Facebook, di Instagram dan di YouTube, mana tahu ada teman-teman. Kita berharap dari video ini nanti semoga banyak teman-teman lain yang terbuka pintu hatinya untuk bisa datang ke sini, berkunjung, melihat langsung kondisi dari Saputra ini. Berarti insya Allah Ibu udah izin ya Bu ya, nanti kalau kami bagikan, kami share videonya ke Facebook atau ke media lainnya ya Bu, ke YouTube dan lain-lain, nggak apa-apa ya Bu ya. Semoga teman-teman yang ada di luar sana melihat kondisi dari Saputra ini ya Bu ya. Kemarin itu kabarnya Ibu ke Malaysia ya. Saputra ini tinggal di rumah wawaknya kakaknya Ibu atau gimana? Enggak. Suami awaknya tuh abang Ayahnya. Abang dari kemarin itu Paunya lah. Paunya. Jadi sebelum sakit ini Saputra ini tinggal dengan Paunya atau abang dari ayahnya. Abang dari ayahnya di sana di Cekutang tadi yang kita berkunjung dari pertama. Tapi karena kalau nggak salah wawaknya istri dari Pak Wonya udah meninggal ya Bu ya. Makanya dan selama Saputra dirawat sama wawaknya, Ibu ke Malaysia setelah ayah dari Saputra meninggal. Begitu informasi yang saya dapat. Udah lama meninggal ayahnya waktu masih kecil orang ini. Jadi teman-teman, Saputra ini adalah anak yatim. Tadinya karena ayahnya meninggal, jadi ibu ini mau mencari rezeki lebih untuk anak-anak, termasuk untuk bisa membangun rumah seperti ini teman-teman. Itu dari hasil kerja dari ibu ya Bu ya. Jadi karena kita sudah nggak punya suami, anak-anak 3 orang, untuk menghidupi 3 orang anak, ibu rela bekerja ke luar negeri, yaitu ke Malaysia, sampai akhirnya ini Saputra sakit begini teman-teman. Sudah 2 tahun lebih sakit begini. Jadi gimana kejadian pertamanya ini Bu? Atau Saputra mungkin adik bisa ceritakan kisahnya apa, kronologis? Itu dari pohon kelapa. Saputra waktu di kampung di Cekutang sana, beli kelapa muda kan, bawa ke pasar kan. Nah itu hari naik pohon kelapa jatuh, terkejut sama musang, dan sekarang kena saraf pinggang, penyempitan saraf, di pohon itu sama dokter, lumpuh separuh. Belakang kan dipasang besi juga. Patah tulang belakang, dikasih masuk pen besi. Jadi waktu itu usaha Saputra tuh selama ibu di Malaysia
Saputra beli kelapa muda gitu, jual kelapa muda, tapi belinya langsung dari pohon dan Saputra panjat sendiri gitu. Panjat sendiri. Ya, untuk menghemat ya Bu ya, menghemat ongkos ya. Lalu tiba-tiba terkejut dengan musang dan Saputranya jatuh. Jatuh Itu pohon kelapa itu tinggi nggak waktu itu? sekitar 6 meter. Oh, Masya Allah. Yang jatuh duluan tuh apa? Pantat atau nggak tahu lagi? Pantat. Pantat ya? Terduduk ya? Masya Allah. Sekarang kata dokter memang berarti memang kena saraf pinggang ya? Kena saraf pinggang dan di belakang sudah pasang besi Bu ya, di tulang belakangnya. Ya, kalau untuk sembuh Susah. Busuk pun orang nggak mau karena ada besi di belakang. Oh, berarti sekarang kalau buang air besar nggak terasa. Buang air besar, buang air kecil nggak terasa ya Allah. Sekarang yang sangat butuh untuk Abang Saputra ini Bu. Kalau saya sekarang selalu membutuhkan kalau ada orang untuk biaya buka 2 hari sekali, biarpun 70.000 sekarang ini udah berutang sama yang perawat tuh perawat di rumah sakit Melati sampai dibilang nggak apa-apa, nah yang penting sembuh Saputra dulu. Ya, semoga ada yang bantu ya Bu, dan semoga Allah memberikan jalannya, Allah mengirim malaikat-malaikat penolong untuk Ibu ya Bu ya. Semoga semua teman-teman yang melihat hari ini, yang melihat video hari ini, ya Allah Rabbi, ada bantuannya. Jangan nangis nak ya, sabar ya Bang Saputra ya. Allah maha baik, yakinlah kita semua akan ditolong sama Allah. Caranya macam-macam ya Bu. Ibu jangan sedih. Memang kita kayak mana ya, kalau kita lagi sakit begini, biaya nggak punya kan Bu, kita udah ngerti kali gimana. Kemarin kami sama-sama kami tinggal di sini Ibu, saya pun sakit, ini kaki saya satu udah dipotong kena bulan ini, maaf ya. Ya nggak apa-apa. Oh ya Allah. Nah, ini kaki saya 3 bulan jalan pakai pantat, ini dipotong, ini kan jatuh tambah pantat. Iya. Mungkin saya mau putus asa juga waktu itu, tapi saya mikir dia sakit, sampai nyawa jadi apa-apa gimana anak saya gitu. Abang Saputra ini ada sedikit ya sedekah, mungkin bisa lah untuk berobat 1 hari atau 2 hari, walaupun tidak seberapa, minimal sudah sedikit membantu ya Bu ya. Ibu yakinlah di dalam rumah yang ada orang sakitnya, yang ada mudaratnya, di situ Allah berikan banyak berkahnya ya Bu ya. Ibu harus yakin Allah maha baik, Allah maha bijaksana, Allah maha kaya, dan Allah maha pengampun. Semoga ini juga menjadi pengampun dosa kita ya Bu ya. Allah memberi kita sakit juga untuk yang beri dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita sama Allah ya Bu ya. Dan ini ada sedikit semoga ini bisa bermanfaat ya. Ada juga yang nyumbang dari namanya Vina Agustina. Vina Agustina ini dia menyumbang kemarin, bukan hanya untuk ini dan ada untuk yang lain-lain juga kan Bu. Jadi hari ini yang saya bawa ini semoga ini bisa bermanfaat untuk Ibu ya. Jadi Abang Saputra yang sambil tidur tuh banyak zikir ya Bang ya. Sambil tidur banyak zikir, lebih ingat ke Allah, lebih dekat dengan Allah. Ibu juga, saya kalau boleh saya mau peduli Ibu. Saya agak kuat ya Ibu. Ibu ya Allah. Ibu yang sabar ya Bu ya.
maha baik Bu. Iya. Allah tahu Ibu kuat ya. Ibu dicoba sama Allah ya. Ibu yang sabar, Ibu jangan banyak pikiran ya Bu. Ibu harus kuat karena kasihan abang Saputra ini. Tengok kalau nggak ada Ibu siapa lagi dia bisa berharap. Semoga Allah membantu kita ya Bu ya, membantu Ibu, memudahkan semuanya di sini. Hati yang paling dalam saya atas nama pribadi, siapapun kalian yang melihat video ini, bukalah pintu hati kita, mari kita buka pintu hati kita. Ini abang Saputra ini, mungkin teman-teman tadi udah dengar ceritanya, satu hari 70.000 untuk merawat Bang Saputra, membersihkan luka ya Bu, dan banyak hal yang dibutuhkan. Itu hanya untuk Abang Saputra aja, satu hari 70.000 teman-teman. Kalau kita punya kelebihan sedikit saja rezeki, mari kita sama-sama membantu Abang Saputra ini dengan minimal untuk pengobatannya, untuk membersihkan luka-luka di badan Bang Saputra ini. Bentar lagi saya akan tunjukkan juga ke teman-teman bagaimana lukanya Bang Saputra itu, biar teman-teman bisa melihat gitu. Jadi kalau memang teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di seputaran Lok Semawe ini, di seputaran Krunggutku, Aceh Utara, kalau memang sempat sambil lewat, rumahnya tidak jauh dari sekolah Sukma teman-teman, masuk dari lorong SD Panggoy, lorong Bongsai teman-teman, rumah paling ujung. Jadi teman-teman bisa langsung ke sini melihat dan datanglah langsung. Kalau kita memberi dengan tangan sendiri rasanya lebih puas dan lebih ikhlas, saya yakin itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang melihat ini, sekali lagi saya mohon banget, bukalah pintu hati kita semua teman-teman untuk membantu sedikit saja. Sedikit dari kita mungkin sangat berarti banyak bagi mereka ya Bu ya. Dan saya juga atas nama pribadi Bu, saya berdoa semoga Bang Saputra ini masih ada jalan untuk sembuh. Ibu juga diberi kekuatan sama Allah ya Bu, untuk selalu bisa merawat dengan kuat, sabar dan ikhlas ya kan Bu ya. Allah memudahkan semuanya insya Allah Bu ya. Yakinlah Ibu adalah wanita pilihan. Ini tidak secara kebetulan loh Bu, tidak ada yang kebetulan di dunia ini Bu. Nah, ini wanita-wanita pilihan seperti Ibu. Allah udah pilihkan Ibu jadi wanita kuat ini hari ini. Dan Abang Saputra ya, yang sabar ya Bang ya. Jadi untuk boleh nggak Ibu kasih sedikit masukan, mungkin ada wanita-wanita atau ibu-ibu yang lain di luar sana yang susah, yang nggak tahu caranya menghadapi atau mengurus anak, gimana caranya Ibu tetap hari ini Ibu sendiri, teman-teman tadi lihat sendiri kan, Ibu sendiri sudah kakinya sudah dipotong karena kena DM, dan tapi masih kuat menghadapi seperti ini, merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ibu bisa kasih sedikit? Kadang-kadang kelas tidak kenapa nggak di rumah saya, nanti akhirnya saya mencari sendiri. Kalau dia tidur malam nggak bisa, kalau melihat menangis terus saya Tidur Abang Saputra. kalau dia tidur malam nggak bisa saya lihat. Waktu saya pergi masuk dia saya sehat, begitu saya pulang dia udah kayak gini dia. Allah Maha Baik. Saudara saya berdoa, ya Allah Tuhan berilah semua untuk anak saya. Seandainya kalau saya menikah gimana hidup anak saya? Insya Allah Bu, Allah udah tahu jalannya Bu. Kita serahkan semua sama Allah. Ada jalannya sama Allah. Bu minta minta kekuatan aja sama Allah. Ibu minta yang terbaik dari Allah. Allah pasti kasih Semua kita. dari keluarga semua. Kamu harus ikhlas, sekali ini ada hikmahnya di belakang Iya, itu. benar. Namanya
sabar. Saya bilang anak sakit, saya ini udah 3 bulan nggak bisa jalan. Saya pikir saya hampir mau dipotong nih semua anak yatimnya, sembuh 3 luka. Teman-teman, beginilah penampakan dari lukanya Bang Saputra, teman-teman, yang sebelum dibersihkan dan sebelum ditutup perban, teman-teman. Bagaimana rasanya kita bisa melihat sendiri, teman-teman. Ya Allah Rabbi, sebegitu besar lukanya. Ini di bagian pantat, bagian pinggul dan bagian bawah, teman-teman. Masya Allah. Luka di loh. Oh, nak. Luka makanya kayak boleh berpan. Jadi ini lukanya, teman-teman. Kebetulan maaf teman-teman, Bang Saputranya udah BAB karena tadi kita udah dengar sama-sama kalau BAB dan pipis tuh Bang Saputra nggak terasa. Nih ya Bang, sambil tidur perbanyak zikir. Apa yang bisa Abang baca, sholawat atau zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu lebih perbanyak bacaan itu, insya Allah. Kita hanya meminta pertolongan sama Allah semata, ya kan Bu ya? Ya, jadi itu yang Abang baca terus-terusan. Bu harus yakin kalau Allah itu memang maha baik dan melihat kita, dan dia akan pasti menolong kita. Kalau Allah berkehendak untuk sembuh, ya kan, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Jadi Abang harus perbanyak zikir, perbanyak doa, sholawat sambil tidur. Nggak ada kerjaan lain sambil tidur. Oh, ngaji juga Bu ya? Ya, itulah yang saya bilang tadi. Kayak subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu perbanyak baca itu. Dan hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu terus-terusan dibaca. Niatkan dalam hati bahwa hanya Allah lah yang bisa menolong kita, begitu ya Abang ya. Harus yakin sama Allah. Allah itu maha baik. Kalau ada gimana Bu, mohon infokan ke kami, mana tahu kami nanti bisa ajak teman-teman lain untuk mungkin membuka donasi untuk Abang Saputra nih ya. Mungkin teman Saputra ada? Belum Bu, mungkin Ibu bisa sebutkan 0822 8729 5330. Itu ya teman-teman, dicatat nomor WA Bang Saputra. Jadi semoga kami bisa datang lagi ke sini ya. Dan waktu yang lain Abang sampai itu jangan lupa doa yang saya kasih 2 tadi. Ingat kan Bang? Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ringan di ucapan tapi berat di timbangan nantinya, ya. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil itu kita langsung dengan Allah meminta bahwa kita yakin Allah lah sebagai penolong satu-satunya untuk kita ya. Nah, gitu ya Abang, tolong diamalkan itu ya Bang ya. Semoga bermanfaat. Baik Ibu, Abang saya permisi dan ya, semoga semuanya berkah ya Bang ya. Doain kami juga. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih kepada Ibu dan kawan-kawan hari ini sudah membantu kita. Ya, sama-sama ya Allah. Baiklah kalau gitu permisi ya. Permisi dulu ya. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah acara kita bersilaturahmi ke rumahnya Saputra dan ibunya Abang Saputra. Semoga banyak manfaat yang kita bisa ambil dari sini dan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Teman-teman melihat sendiri tadi bagaimana kondisi Bang Saputra. Maka dari sekarang kita jagalah sehat kita sebelum sakit itu datang. Ya, karena di saat kita sakit semuanya sudah tidak nikmat, begitu teman-teman. Dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkata, sudah berkehendak ya Bu ya, semuanya akan mungkin dan semuanya akan bisa terjadi, begitu teman-teman. Dari sini
Kalau memang teman-teman punya sedikit kelebihan rezeki, jangan lupa datang langsung ke sini, bantulah Abang Saputra di sini. Semoga rezeki yang kita sedikit kita bagikan ini berkah dan berlimpah ruah diganti sama Allah dengan rezeki yang lain ya Bu ya. Ya, saya dari sini. Anda suka dengan video ini, setelah Anda menyimak, suka dan merasa itu penting, silahkan like, subscribe dan share video ini banyak-banyak. Semoga bermanfaat. Saya Dina Asoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.